Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, temanya muatan IPA, tema 1 yaitu proses menghasilkan energi listrik. Nah, tahukah kalian listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Nah, yuk kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 itu merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Nah, kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat-sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Nah, kita seakan dalam satu desa yang sangat besar, ya kan? Oke, pada kali ini Ibu akan menyebutkan dulu kompetensi dasarnya. Nah, KD 3.6 ini menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, atau menghemat energi listrik. KD 4.6 yaitu menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Nah, KD 4.6 ini adalah KD keterampilan. Baik, nah kali ini kita akan belajar tujuannya apa sih kita belajar pada kali ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, perhatikan. Dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa, yaitu kalian, mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Yang kedua, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Yang keempat, dengan pengamatan juga, siswa mampu menjelaskan manfaat sumber energi listrik dengan tepat. Yang kelima, dengan pengamatan, siswa mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis. Selanjutnya yang keenam, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, nah siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Nah, kali ini anak-anak, Ibu akan menjelaskan pelajaran IPA tema 4, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Perhatikan baik-baik. Proses menghasilkan energi listrik. Listrik itu memiliki peran penting di era globalisasi. Nah, tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Nah, ayo kita simak proses menghasilkan energi listrik. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Nah, pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, nomor 1, air dari waduk atau sungai ya masuk melalui pintu nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman nomor 3. Nah, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan nomor 4. Selanjutnya, air di dalam pipa pesat nomor 5 itu mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin nomor 7 melalui katup pengatur tekanan nomor 6. Nah, untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Oke, selanjutnya energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator nomor 8.
Nah, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer nomor 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi nomor 10. Anak-anak, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Biasanya pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di wilayah tersebut. Kalau di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri. Dengan cara apa? Dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Nah, pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik pada warga sekitarnya saja. Nah, pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Jadi listrik mikrohidro ini yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Di era globalisasi, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang. Diakibatkan semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Lama-kelamaan mereka akan habis. Lama-kelamaan sumber energi tersebut akan habis. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan itu adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Contohnya apa sumber energi alternatif tersebut? Yang pertama yaitu bisa matahari, angin, air, panas bumi, ataupun biomasa. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau disingkat dengan PLTMH. Nah, pembangkit listrik tenaga mikrohidro yaitu suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. Nah, secara teknis mikrohidro itu memiliki 3 komponen utama, yaitu air sebagai sumber energi, yang kedua turbin, dan yang ketiga adalah generator. Mikrohidro mendapatkan energi dari saluran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Paham anak-anak? Oke, nah sekarang kita amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut ini. Nah, coba kalian cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada gambar sebelumnya. Coba perhatikan gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Ya, nomor 1 itu aliran sungai tempat air mengalir. Air mengalir ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah saluran pengambilan air, yaitu saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari sungai menuju kincir air. Kemiringan saluran ini sekitar 25 derajat. Yang nomor 3, perhatikan, kincir air. Ya, mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Kincir menerima energi potensial air dan mengubahnya menjadi putaran atau energi mekanis. Nah, putaran
putaran kincir air dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Perhatikan nomor 4. Penghubung turbin dengan generator atau dinamo. Nah, penghubung turbin dengan generator atau sistem transmisi energi mekanik ini dapat digunakan sabuk atau puli, roda gerigi, atau dihubungkan langsung pada porosnya. Nomor 5, perhatikan. Generator atau dinamo, itu gambar nomor 5, menghasilkan energi listrik dari energi gerak. Ya. Generator yang digunakan adalah generator pembangkit listrik AC untuk mengubah tegangan menggunakan transformer. Dan yang terakhir nomor 5, lalu lanjut ke nomor 6, saluran transmisi penyalur energi listrik ke konsumen. Dari sini apakah masih bingung atau sudah paham? Ibu berharap kalian sudah paham ya. Baik, selanjutnya ayo membaca. Perhatikan. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Perhatikan. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Nah, tidak dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai, PLTA, panas bumi, PLTU, dan aliran angin, PLTA, dan sebagainya ya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV kilovolt. Nah, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTET, ya, disingkat SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Nah, setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Nah, gardu induk energi listrik diturunkan tegangan oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Nah, kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Nah, akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, di situ ada tulisan mengapa mati lampu. Perhatikan. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Nah, sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa yang kita sebut sebagai mati lampu. Nah, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu, bukan? Ya kan? Nah, faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perhatikan. Jadi, perusahaan listrik negara atau PLN, pembangkit listrik tersebut, merupakan perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan. Sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Nah, karena hal tersebut itu sangat mengganggu proses berjalannya pembangkit listrik, transmisi menuju ke distribusi energi listrik. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan mati lampu antara lain yang pertama, ketidaksiapan pembangkit. Yang kedua, gangguan transmisi atau gangguan distribusi.
Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan bisa dari dalam. Nah, faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon tumbang, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik, kita dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar untuk menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Jadi anak-anak paham ya, mengapa terjadi mati lampu. Jadi ada faktor luar dan ada faktor dalam, atau ketidaksiapan pembangkit, atau gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Penjelasan pada subtema 1 sudah selesai. Nah, sekarang giliran kalian siapkan buku tulis. Tulis soalnya 1-10. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ke subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Ayo mengamati. Perhatikan, mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang fungsinya sebagai pencuci udara kotor. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Ya,
Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Lalu pahami lingkungan sekitar kita. Nah, bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai seperti lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain-lain ya sebelum meninggalkan ruangan. Nah, dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, ini Ibu ada pertanyaan. Ini coba perhatikan gambar yang ada di dalam rumah tersebut. Pertanyaan pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi ini? Yang kedua, tuliskan ruangan yang boros listrik. Yang ketiga, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Pertanyaan yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Nah, yang kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayo kita pikirkan. Jadi, pertanyaan pertama yaitu, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Nah, perannya apa? Ya, mempermudah aktivitas manusia. Yang kedua, tuliskan ruangan yang boros listrik. Semua ruangan di rumah pada gambar boros listrik. Lalu yang ketiga, apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Nah, menambah tanggungan listrik bagi pihak sekolah. Yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Ya, sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui, seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan. Yang kedua, tidak terlalu banyak menonton televisi. Dan yang ketiga, mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Baik, setelah ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Ya, tugasnya tugas tema 2, yaitu membuat poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriteria yang harus terdapat di dalam poster kalian. Setelah kita membahas tentang subtema 2, kita lanjutkan ke subtema 3, yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Manfaat sumber energi listrik yang pertama sebagai penerangan, sebagai pengganti BBM, bahan bakar minyak, untuk menghidupkan berbagai peralatan elektronik, dan sebagai penghasil panas. Ayo mengamati. Perhatikan anak-anak gambar yang ada di layar tersebut. Di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang kita temukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik ya. Namun akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya.
kalian telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya berikut. Nah, perhatikan cara kerja panel listrik tenaga surya. Jadi, sebelum menginjak ke sini, Ibu akan jelaskan dulu mengenai prinsip kerja PLTS, ya. Panel listrik tenaga surya. Yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Alat utama yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sinar matahari adalah panel surya atau yang disebut fotovoltaik. Panel surya merupakan alat yang digunakan untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan efek fotoelektrik. Listrik yang dihasilkan merupakan hasil dari perbedaan tegangan dari efek fotoelektrik. Panel surya memiliki 3 lapisan ya, yaitu lapisan P, N, dan lapisan pembatas yang berada di tengah. Listrik dalam panel surya dihasilkan ketika elektron yang berada di lapisan P terlepas dan membuat proton mengalir ke lapisan N. Perpindahan arus dari aliran listrik negatif dan positif inilah yang berubah menjadi arus listrik. Nah, proses inilah yang disebut dengan efek fotoelektrik. Nah, untuk memfokuskan sinar matahari ke satu titik, pemusatan energi surya dapat dilakukan dengan menggunakan sistem lensa atau cermin yang kemudian dikombinasikan dengan sistem pelacak. Panas yang telah terpusat tersebut dapat digunakan sebagai sumber untuk menggerakkan generator. Nah, teknologi yang paling banyak digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya itu adalah sistem cermin parabola, menara surya, dan lensa reflektor Fresnel. Anak-anak, di Indonesia, PLTS terbesar terletak di daerah Karangasem dan Bangli, Pulau Bali, ya. Selain di Pulau Bali, Indonesia juga telah mengembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga surya di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Luwu Timur, Makassar, dan di Kepulauan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Baik, kita perhatikan cara kerja panel listrik tenaga surya. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya. Energi surya dapat diubah menjadi tenaga listrik melalui panel surya atau solar cell. Nah, panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Panel surya terdiri atas 2 lapisan semikonduktor ya. Bagian atas bermuatan positif, bagian bawah bermuatan negatif. Bagian yang bermuatan negatif menangkap energi matahari. Kemudian energi tersebut akan dilepaskan ke bagian yang bermuatan positif. Hal ini yang menyebabkan perbedaan tegangan yang akan menghasilkan arus listrik. Listrik akan distabilkan arusnya oleh alat konversi. Nah, sehingga siap digunakan. Baik, selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang contoh sumber energi alternatif listrik tumbuhan, misalnya jeruk lemon, kentang, singkong. Nah, ini merupakan salah satu contoh tumbuhan yang bisa menghasilkan energi listrik. Nah, kalian perhatikan, ini Ibu membuat percobaan ya, tapi percobaannya menggunakan kentang. Nah, coba kalian perhatikan alatnya dan bahannya. Yang pertama kentang. Nah, kentang ini bisa diganti dengan lemon atau umbi-umbian yang lain ya.
Yang kedua, lampu LED atau lampu bohlam kecil. Yang ketiga, kabel. Yang keempat, penjepit buaya. Yang kelima, lempengan tembaga, lempengan seng, dan untuk pengganti tembaga dan seng. Dapat digunakan isi dalam baterai ya. Isi di dalam baterai tersebut yang biasanya berwarna hitam, serbuk hitam. Nah, langkah percobaannya yang pertama, tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang mentah ya. Lalu jepit kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Lihat nyala lampu yang terjadi. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah lagi kentangnya. Supaya apa? Supaya arus listrik yang dihasilkan bertambah. Dari penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kentang dapat mengalirkan arus listrik karena mengandung senyawa kimia seperti asam sitrat, asam amino, glikosida, kalsium, fosfor, dan lain-lain ya. Kentang mempunyai banyak sekali kandungan dan manfaat yang berguna untuk kesehatan kita. Nah, selain itu, kentang mengandung unsur kimia. Unsur kimia yang terdapat dalam kentang itu dapat menghasilkan arus listrik. Kenapa? Karena mengandung asam sitrat, asam amino, glikosida, kalsium, fosfor, dan lain-lain. Sehingga dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat dibuktikan bahwa kentang dapat menyalakan lampu setelah dihubungkan secara seri. Perhatikan gambarnya. Akhirnya lampunya menyala. Setelah ini, coba kalian perhatikan cara membuat kompor sederhana tenaga surya. Bahan dan alatnya: 2 kotak berbahan kayu atau triplex yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisinya ya. Yang kedua, koran atau sobekan kertas bisa. Lalu kertas konstruksi berwarna hitam. Lalu 4 lembar kardus, pisau cutter tebal, dan pembungkus makanan berbahan aluminium atau pelat logam. Aluminium foil bisa pula digunakan, tetapi akan cepat kotor ya, dan harus sering diganti. Selanjutnya plester atau perekat karet, dan siapkan 8 buah tangki penyangga. Lalu lem tahan panas yang kuat daya rekatnya. Sekarang langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran. Fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas. Yang kedua, alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam ya. Hal ini akan menambah tingkat panas kotak. Yang ketiga, perhatikan, lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari pelat aluminium. Beri plester atau perekat karet pada pinggir setiap pelat tersebut agar merekat dengan kuat pada karton. Yang keempat, pasanglah setiap pelat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Langkah yang kelima, gunakan tangki penyangga di bawah setiap pelat pemantul agar posisinya stabil. Pastikan semua bagian sudah terpasang kuat dan tahan terhadap terpaan angin. Yang keenam, taruhlah panci makanan dalam kotak. Nah, tempatkan oven tenaga surya ini di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung di waktu terik siang hari.
Yang ketujuh, ujilah kompor tenaga surya buatan kalian. Nah, yang kedelapan, tuliskan laporan hasil percobaan kalian. Oke anak-anak, pada pembelajaran subtema 3 kalian sudah tahu cara melakukan percobaan sumber alternatif energi listrik dan langkah-langkah membuat kompor sederhana tenaga surya. Nah, pada pembelajaran subtema 3 ini Ibu berharap kalian mengerti manfaat sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dan matahari sebagai sumber alternatif energi listrik. Tugas kalian itu adalah subtema 1 dan subtema 2. Nah, kalau untuk subtema 3, Ibu tidak mewajibkan kalian untuk praktek melakukan percobaan tersebut. Tetapi, jika kalian penasaran, kalian boleh melakukan percobaan tersebut dengan didampingi orang tua kalian. Ya. Dan ingat, percobaan ini hanya untuk pembelajaran kalian. Percobaan ini tidak dikumpulkan, oke? Alhamdulillah, pembahasan pada tema 4, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 sudah selesai. Sudah Ibu jelaskan, Ibu berikan contoh-contoh percobaannya, ya. Ibu berikan gambar-gambarnya. Ibu berharap kalian paham pada pembelajaran IPA pada tema 4. Ya. Cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.